Ini aplikasi atau cara penggunaan pisau raut itu sebagai pertahanan ya. Jadi fungsinya praktisi pisau raut itu ada 3 buat mengamankan dirinya. 1, posisi pisau di depan, ya, agak di luar, ya. Yang kedua tangan. Yang ketiga perubahan badan. Jadi di 3, 1, 2, 3 badan. Gitu. Jadi ada pisau raut ini harus nempel benar nih gerakan nih. Karena ini yang bisa menyelamatkan kita dari serangan lawan nih, Bang Haji. Ya. Jadi sangat mudah lah. Kuncinya cuma rajin latihan aja gitu ya. Rajin latihan aja gitu. Ini saya kasih unjuk sebagian sikap praktisi pisau raut. Yang pertama adalah kita pasang ya. Pasang. Ini pasang, ya. Dipasang nih. Tuh. Jadi kalau ada serangan datang dari depan itu, dari depan, pertama bukan tangan yang menghadang serangan lawan, tapi langsung pisau. Langsung pisau. Tuh. Kedua, baru tangan. Tapi pisau masih nempel nih. Ya. Yang ketiga badan. Badan. Jadi dari posisi ini 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau dicepetinnya, kira-kira begitu. Ini sikap pertama. Itu sebagian dari cara memakai pisau raut. Karena memang tadi saya terangkan bahwa pisau ini untuk bertahan, bukan untuk menyerang, defend. Jadi kalau untuk aplikasinya bisa diperagakan sama saudara-saudara kita, Bang Jaka dan Bang Ipul, silakan. Ya. Nah, tadi cara makanya seperti itu ya. Okay. Anak kan dapat ada serangan dari golok pun sama, Bang Jaka. Silakan. Iya. Jadi tadi itu beberapa adegan pergerakan ya. Cara memakai pisau raut. Jadi jelas kalau pisau raut itu ketika kita megang begini ya, nggak mungkin kita buat menyerang. Ini. Jadi memang alat bertahan. Alat bertahan. Tapi kalau orang tanya, apakah mematikan? Ya mematikan. Gitu. Mungkin bisa disampaikan Bang. Di mana mematikannya? Pakai golok apa pakai pisau? Pisau aja. Pakai pisau dulu aja. Ya. Jadi mematikannya di sini. Pertama kita defend kita di sini. Jauh di badan kita. Jauh di badan kita nih. Gitu. Ya, silakan. Ini pegang nih. Nih. Ini kalau cukup di sini cukup. Karena antara ini sama leher sama. Sama-sama titik vital. Titik vital dan mematikan, gitu. Itu. Jadi kalau orang bilang kalau nggak cukup di situ gimana Bang? Ya ditambahin. Salah satu contoh. Tuh. Jadi dari sini, Nah. Itu serangan balasannya ya? Serangan balasan, gitu. Jadi kalau di sini nggak cukup, ya ditambahin lah, gitu. Kalau misalnya ketemu senjata yang gede nih, Bang. Ya sama aja posisinya, karena senjata tradisional Indonesia itu ya paling panjang mungkin parang ya, parang. Dan nggak mungkin orang bacok itu dari jauh, nggak mungkin. Pasti bergerak, menghampiri kita. Prinsipnya sama aja. Pegang. Atau itu, jadi prinsipnya sama aja.
sama saja. Tidak bedanya dengan tusukan pisau. Yang penting badan. Tadi kalau kita lihat bacokan seperti itu, kita sudah bergerak seperti yang tadi. Ya. Nah, itu bergerak di badan. Kalau di sini ya aman tuh. Di sini sudah aman sekali gitu. Berarti sesuai basicnya tadi ya. Sesuai Satu- basicnya gitu. Satu Ini. tetap tangan dan juga badan Tetap bergerak. yang diselamatkan kan Badan. seluruh anggota badan kita ya, seluruh anggota badan gitu ya. Artinya ketika serangan datang, pintu gerbang pertama, kedua dan badan tuh udah aman. Jadi jangan dibalik, ya. Tangan dulu, baru ini. Karena belum tentu tenaga kita lebih besar dari lawan. Tapi yang pasti senjata kita lebih tajam dari tangannya. Gitu. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi senjata ini tidak berspekulasi dengan power, tidak. Tapi memang mengandalkan senjata yang dipegang. Itu aja dari saya ya. Ini berarti di luar jurus yang ada Bang Ana. Ini Ya, tersendiri ya. karena memang jurus pisau ini sendiri, misah. Gitu sebagai basic gerakan bertahan, mempertahankan diri dengan pisau raut. Kalau orang tanya, kalau pakai di Tanah Abang ya silat rahmat bisa gak? Bisa. Pakai sabeni bisa gak? Ya monggo. Itu. Tapi jangan nggak bisa buat nyerang. Tetap ke defense Gitu. Bang. Ya? Iya. Tetap self defense. Karena dia tuh memang khusus untuk mempertahankan diri. Gitu. Kalau nyerang bukan maunya. Gitu. Tapi membalas serangan lawan bisa. Jadi beda ya. Menyerang atau menyerang dan membalas serangan lawan itu beda. Ya. Jadi latihannya kalau Bang bisa gak muter golok? Muter golok gitu dilihat banyak. Muter pisau banyak, bisa gak? Bisa. Muter pisau saya begini. Jadi nggak kemana-mana. Tetap di cengkraman saya. Dari posisi gini. Gitu. Jadi memang nggak banyak aplikasinya, pun nggak banyak buat demo-demonya nggak ada. Jadi kembali lagi ke efisiensi Efisiensi, dari senjata tersebut. efisiensi bukan demonya, bukan. Gitu. Bukan koreografinya, karena ini memang buat tarung, Ya kalau kita lihat tadi gerakannya nggak ada yang enak, Gak ada yang indah ya. nggak ada yang indah. Tapi kalau Bang bisa nggak pakai rahmat, silakan. Selesai. Iya. Dek. Jadi sebenarnya ini ilmu tua ya, Iya. ilmu tua. Saya yakin saudara saya di luar sana itu banyak yang nyimpen ilmu ini. Dan mungkin ya nggak sama juga ya. Tapi ini saya bongkar dari sisi defense. Artinya memang senjata ini memang senjata defense. Gitu. Bertahan. Jadi kalau orang bilang ini senjata kerja ketika dibuat petarung, saya bilang itu senjata rahasia berarti. Seolah-olah orang nggak bawa senjata, nggak tahu senjata kerja itu buat petarung. Itu. Buat menjaga diri ya. Ya, buat menjaga diri. Dari orang-orang yang jahat lah. Iya. Dan ini efektif, sangat efektif. Karena saya lihat dari dalam menyelamatkan diri dari serangan lawan itu sudah ada 3 pintu Bang. Satu tangan ini, ya, tangan dengan senjata. Yang kedua tangan di belakang kita. Yang ketiga badan. Gitu. Kalau ditambah jurus gimana Bang? Ya ribuan berarti. Makin kayak tadi ya. Sudah Mas. ribuan sudah. Sudah ribuan sudah. Gitu. Berarti pisau ini kegunaannya nggak cuma mentok di situ aja, ya? Bukan. Masih bisa berkembang lagi. Berkembang, tergantung aliran silatnya, aliran bela dirinya. Iya. Tergantung dia aliran bela dirinya. Gitu. Kalau di rahmat itu ya jalan potong, jalan potong gitu. Mungkin di lain dibilang jalan cegat ya, jalan pegat gitu. Kalau kita bilang jalan potong. Jalan potong itu ini di depan, ini di belakang. Ini efektif. Kalau menurut saya ini salah satu bentuk senjata yang efektif untuk bertahan. Gitu.
Nah, teman-teman, tadi udah kita lihat ya peragaan dari materi-materi yang Bang Anang sedikit kasih ya Iya. tentang pisau raut ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau ikut kelasnya Bang Anang, bisa hubungin di kontak yang ada di bawah ini. Terus kita buka secara umum ya Bang Anang ya. Iya. Secara umum nanti kita sebar flyernya. Jadi kalau berminat bisa hubungin ke nomor yang di bawah ini ya. Terus Bang Anang kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bang? Oh iya. Jadi sebagai praktisi pisau raut itu saya juga dapat wejangan dari guru saya ya. Pertama yang harus diajarkan itu muslim. Oke, muslim. Itu wajib. Wajib itu muslim. Nah, terus yang kedua itu dengan pisau raut itu bukan berarti kita bisa menyerang kiri kanan segala macam, tidak. Ini untuk alat bela diri. Sekali lagi, jenis senjata untuk bela diri, self defense. Jadi jangan disalahgunakan nih Bang Haji nih. Kalau udah mahir, orang tangannya putus, jangan. Jadi artinya betul-betul ini keluar ketika sangat dibutuhkan. Kalau tidak, jangan simpan buat kerja. Nah, buat nyurut-nyurut APK di rumah gitu. Atau memang buat jaga diri aja udah. Jaga diri aja udah. Buat sama wawasan tentang keilmuan perbendaharaan ya, persenjataan, pisau gitu. Jadi kan yang udah kita bahas tadi ya. Iya. Ini pisau raut ini memang salah satu senjata dari kebudayaan Betawi. Betul. Jadi bukan golok aja nih ya Bang Anang ya. Iya, karena senjata Betawi itu banyak jenisnya lah. Umumnya seperti suku-suku yang lain, Bang Haji. Iya, iya. Gitu. Cuman salah satunya pisau raut. Salah satunya pisau raut. Pisau raut ini gitu. Oke, kita rasa cukup ya Bang Anang ya. Iya, iya, iya. Nanti sekali lagi kalau memang mau berminat ya ikut kelasnya Bang Anang, bisa hubungin di nomor yang ada di bawah ini. Terus jangan lupa bantu channel kita ini dengan cara like, komen dan subscribe ya. Jadi channel kita ini bisa terus berkembang. Tadi sekalian sosialisasiin ya Perda nomor 4 tahun 2015 itu tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Jadi kita di sini emang atas dasar pemerintah gitu. Betul. Pemerintah memang udah buat undang-undangnya untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Itu. Jadi buat teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.